Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok ketiga, yaitu implementasi garis ke Kartesian. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Chandrian Tubagus, lalu ada Irfan Sobah, dan juga ada Naufal Nur. Ya, pertama di sini yaitu algoritma DDA. Ya, di sini ada X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 6, Y2 sama dengan -9. Lalu terdapat untuk menentukan DX, yaitu X2 kurang X1, lalu menentukan DY, yaitu Y2 kurang Y1. Lalu di sini terdapat untuk menentukan step, yaitu jika DY lebih dari DX, maka step DY. Jika DY kurang dari DX, maka step DX. Lalu X ins itu DX bagi step, lalu Y ins yaitu DY bagi step. Lalu terdapat X sama dengan X tambah X ins, lalu Y tambah Y ins. Lalu perhitungannya yaitu DX-nya setelah dihitung adalah 10, lalu DY minus 15, lalu step 10, dan X ins-nya adalah 1, lalu Y ins-nya adalah minus 1,5. Lalu di sini pertama kita mendapatkan X 5 sampai 15, lalu Y 6 sampai -9. Lalu Y-nya dibulatkan karena di sini ada 4,5, lalu ada 1,5 dan seterusnya. Lalu ketika kita ditarik pada garis koordinat dengan X dan Y yang sudah dibulatkan, maka akan membentuk koordinat seperti ini, X dan Y. Kan seperti ini. Lalu terdapat algoritma DDA2. Yang kedua itu algoritmanya soalnya X1 berisikan 3, lalu X2 10, Y1 4, dan Y2 17. Di sini terdapat eh, M. M yang didapatkan dengan rumus seperti ini. 17 dikurangi 4, lalu dibagi 10 kurangi 3. Nah, dan akan didapatkan M. Dan M di sini kita akan mendapatkan beberapa langkahnya selanjutnya. Di sini M lebih dari 0 dan juga lebih dari 1, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama. Di sini terdapat X 3 sampai 10. Lalu di sini terdapat Y juga 4 sampai 17. Dan di sini X-nya eh, dibulatkan dan mendapatkan hasil seperti ini 3 sampai 10. Lalu ketika digambarkan kepada koordinat, maka akan berbentuk seperti ini. Dan garisnya akan garis lurus seperti ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya adalah ada algoritma Bresenham ya. Jadi algoritma Bresenham ini kita menentukan antara step kiri atau step kanan yang akan kita pilih untuk mencapai sebuah titik. Oke, di sini ada rumusnya. Mencari dx, rumusnya itu adalah x2 kurangi x1. Untuk mencari dy, rumusnya itu adalah y2 kurangi y1. Untuk mencari d1, rumusnya itu adalah 2 dikali dy. Untuk mencari d2-nya, rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung dx dikurangi dy, dan untuk mencari p-nya adalah d1 dikurangi dy. Nah, di sini ada pemisalan ataupun kondisi jika p-nya lebih besar daripada 0, maka p tersebut adalah p plus d2, lalu y-nya adalah y plus 1. Namun apabila p-nya lebih kecil dari 0, maka rumusnya adalah P ditambah D1, lalu Y-nya tetap Y, dan X-nya ditambah X1. X-nya ditambah 1. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang pertama adalah P-nya adalah 11 ya. P-nya itu merupakan 11. Karena P tersebut lebih besar dari 0, maka kita memakai rumus yang atas ya. Maka P ditambah D2, selanjutnya Y-nya ditambah 1. Nah, seperti itu. Dan koordinat yang ditentukan untuk step awal adalah 3 kali 3 3,4, atau X-nya 3, Y-nya 4. Seperti itu. Dan untuk seterusnya pun memakai rumus seperti itu. Jadi akan melihat P-nya tersebut, apabila lebih besar dari 0 kita memakai rumus yang atas, apabila
Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai midpoint atau persamaan garis. Di sini koordinat yang akan kita pakai yaitu X1 sama dengan 5, lalu ada X2 yaitu -10, lalu ada Y1 sama dengan 16, Y2 sama dengan -3. Di sini ada M, B, dan juga Y, di mana rumus dari M itu adalah D2 menunjukkan bahwa D2 itu adalah Y2, D1 Y1, maka dari itu rumus dari M adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Lalu untuk B ada rumus D1 dikurangi B4 dikali B1, di mana D1 itu menunjukkan adalah 16, yaitu Y1 dikurangi B4, B4 adalah M dikali dengan, mmm, B1 yaitu 5 X1. Lalu ada Y, yaitu B4 dikali B1, B4 menunjukkan M, dikali B1 X, berarti M dikali X1 ditambah B5. B5 yaitu B. Lalu, setelah mendapatkan M, B, dan juga Y, di sini kita menginputkan X, lalu terdapat Y, hasil Y dari perhitungan yang sudah ada, dari hasil yang ada, lalu diterapkan beberapa rumus untuk melanjutkan data selanjutnya. Lalu setelah itu diterapkan di dalam, eee, bidang kartesian atau diterapkan dalam koordinat yang ada pada, Excel ini. Mungkin seperti itu, dibalikan lagi ke Chandran. Baik, mungkin sekian dari presentasi kali ini. Terdapat 3 materi yaitu algoritma DDA, algoritma Bresenham, dan juga midpoint. Dicukupkan sampai di sini presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.